Austin dikenal luas sebagai salah seorang tokoh aliran positivisme hukum. Positivisme secara singkat dapat diartikan sebagai sebuah istilah untuk menjelaskan doktrin bahwa pengetahuan manusia itu dibatasi oleh sesuatu yang dapat diamati. Positivisme berakar pada tafsir empiris yang menganggap bahwa segala sesuatu harus teramati dan berlandaskan kepada pengalaman. Secara demikian, positivisme dapat dimaknai sebagai sebuah istilah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang nyata, pasti, dan jelas, atau kebalikan dari sesuatu yang bersifat khayal, metafisik, dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dalam konteks hukum, sebagaimana dituliskan oleh Raymond Wacks, istilah ini selalu dihubungkan dengan perkembangan pemikiran hukum di Inggris, yang terutama dinisbahkan kepada dua tokoh kenamaannya, yaitu Jeremy Bentham dan John Austin, yang seringkali juga dijuluki sebagai tokoh positivisme hukum klasik. Sebagai sebuah mazhab pemikiran hukum, positivisme hukum adalah sebuah pendekatan dalam teori hukum mengenai posited law atau hukum yang ditetapkan, yaitu hukum itu harus dibuat oleh lembaga pembuat hukum seperti parlemen atau pengadilan. Positivisme hukum menekankan bahwa karena hukum itu dibuat atau ditetapkan atau disebut juga sebagai positum, maka hukum harus dipisahkan dari moral dan ide-ide yang memberikan penilaian terhadap aktivitas manusia. Austin sebagai tokoh positivisme hukum garda depan membedakan antara eksistensi dan substansi hukum di satu pihak dengan nilai-nilai moral, kepatutan atau disebut juga sebagai merit, dan ketidakpatutan atau disebut sebagai demerit dari substansi hukum di pihak lain. Positivisme hukum tidak mempermasalahkan mengenai baik atau buruknya suatu substansi hukum. Yang penting, hukum tersebut dibuat oleh lembaga pembuat hukum, khususnya negara. Dalam positivisme hukum, negara memiliki peran yang sangat sentral dalam pembuatan hukum. Karya Austin yang paling terkenal adalah The Province of Jurisprudence Determined yang diterbitkan pada tahun 1832. Dalam buku ini, John Austin memperjelas perbedaan antara hukum dan moralitas yang dia anggap kabur oleh doktrin hukum alam, dan dia menguraikan definisi hukum sebagai sebuah perintah. Menurut Austin, perintah adalah ekspresi keinginan agar orang lain melakukan atau menahan diri dari beberapa tindakan dan disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi apabila seseorang itu tidak taat pada perintah. Menurut Austin, perintah adalah suatu kehendak atau disebut juga sebagai desire, tapi berbeda dengan kehendak pada umumnya, dan yang membedakannya bukan jenis dari kehendak itu sendiri, melainkan kekuasaan dan tujuan dari pihak yang mengeluarkan perintah tersebut, yaitu memberikan sanksi atau disebut juga sebagai to inflict evil or pain apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan. Secara demikian, perintah yang melahirkan hukum dalam pandangan Austin harus mengandung kewajiban atau disebut juga sebagai duty, karena sanksi hukum lahir disebabkan pengabaian terhadap kewajiban tersebut. Nah, bagaimana relasi antara perintah dan kewajiban digambarkan oleh Austin? Nah, kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Perintah dan tugas menurut Austin merupakan istilah yang korelatif. Makna yang ditunjukkan oleh masing-masing kata tersebut secara tersirat atau diduga oleh yang lain, atau mengubah ekspresi dimanapun kewajiban berada, maka perintah telah dilampirkan. Dan setiap kali sebuah perintah dilampirkan, maka sebuah kewajiban akan dikenakan. The Province of Jurisprudence juga berisi mengenai versi dari utilitarianisme, di mana utilitas dianggap sebagai indeks perintah Tuhan dan ujian kualitas moral aturan perilaku umum daripada tindakan tertentu. Kemudian Austin memandang doktrin-doktrin di dalam bukunya, yaitu The Province of Jurisprudence, sebagai suatu pendahuluan atau merely prefatory untuk studi yang disebutnya sebagai jurisprudensi umum atau general jurisprudence, yaitu sebuah eksposisi dan analisis gagasan-gagasan fundamental yang membentuk kerangka sebuah sistem hukum yang matang. Dia mengabdikan bagian utama dari kuliahnya yang diterbitkan pada tahun 1863 untuk analisis seperti meresapi gagasan atau pervading notions seperti hak, kewajiban, orang, status, delik, dan sumber hukum.
Austin membedakan jurisprudensi umum atau analitis ini dari kritik terhadap lembaga-lembaga hukum yang ia sebut sebagai ilmu legislasi, dan menurutnya keduanya merupakan bagian penting dari pendidikan hukum. Demikianlah pengenalan tentang John Austin yang berkaitan dengan positivisme dan karya fundamental Austin, yaitu The Province of Jurisprudence. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.